Sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Pagi-pagi tadi siapa yang bangun tidur berdoa? Dari senyumnya nggak ada yang doa rupanya ya. Ini perlu dijitak online. Tak, satu-satu semuanya nih. Oke, kita doa dulu yuk. Lipat tangan, kita berdoa pagi-pagi dulu. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa kita dikasih kesempatan untuk ibadah sama-sama hari ini ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang tidur kami malam tadi Tuhan. Sekarang kami sudah bangun, udah seger, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Wih, mantap. Jovanka, abis kena badai apa nih kira-kira pondinya sampai begitu Jovanka? Guntingnya nggak bener. Oke, kita nyanyi lagu pertama. Ini lagu dulu yang diajarin sama Kak Dwi. Ingat nggak yang ta aku bita sa bertalenta. Ayo kita nyanyi. Hah? Di lantai situ coba cari di luar. Talenta itu. Maaf ya, kelinci saya hilang. Ya ampun, hilang nih. Biar dicari sama Oma. Dari bulu hilang. Iya, nanti kita cari. Cicing bantuin Enda nyanyi ya. Oke, kita nyanyi lagu pertama ya. Talenta itu. Big or small. Coba di rumah juga pakai gaya dong. Cici mau lihat semuanya bergaya ya. Gayanya ikutin Kokoyo. Kelihatan nggak Kokoyonya? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Masih ada ya lagunya. Teman-teman yang belum join coba ayo siapa aja. Teman-temannya enggak. Join siapa? Ada yang masih inget nggak lagu itu dulu kita nyiin di mana ya?
Sekolah minggu. Sekolah Yang minggu. cowok-cowok. Terus kita tampilin di Coba, umum nggak ya ingat kalau nggak? nggak salah ya? Kita tampilin di umum dulu adik-adik semua Yakta. latihan begitu pertama kali betul. diajarin sama Kak Siapa Dwi. lagi biasanya? Tangannya gini loh. Terus Depannya habis itu D. pas latihan kalian ada yang pas lagi begini tuh kena tangan Betul. temennya. Lagi begini. Kalau tuh yang kena cewek kepala yang temen depannya sebelahnya M. lagi. Sekarang udah lupa ya gayanya ya? Cici masih ingat. Cing masih ingat? Apa? Oke, nanti besok-besok kita nyanyiin lagi untuk kakak-kakak lain. Tapi ada lagi Yang teman kita Wadaw. depannya M banyak loh. Ada 2 lagi kalau Ini nggak salah. bahaya nih. Ini Yang adik bahaya loh. kakak loh. yang Masih adik kakak. muda ingatannya sudah mulai hilang. Nah, terus yang adik kakak siapa yo yang mukanya mirip Oke. adik sama kakak? Kita mau menyanyikan lagu kedua. Depannya M juga. Judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nah, kalau ini tahu nggak? Tahu nggak? Cici tahu. Cicing tahu. Jovanka tahu? Siapa Misaela? Ada satu sobatku yang setia. Nah, yang udah punya handphone, kalau Adin keluarin Adin ya, terus bilang, ayo teman-teman Ada, join. tahu, Ayo, mantap. nanti Adin belum. Di situ suaranya harus kenceng ya. Oke, kita nyanyikan lagu kedua ya adik-adik ya. Nggak ada grup itu. Feren nggak ada grup itu, tapi handphonenya ada. Cing, invite apa nih? Grup intinya semuanya. Oke, ini sekitar waktu. Akan bayaran ya Senja ya. Nanti bagian begini ya. Iya, ramai suasana aja. Nanti Adin di depan. Adin di depan, Cepi sama Senja di belakang. Yuk, yang sudah bisa on cam, kita on cam semuanya yuk. Aisyah, Irfan, Jovanka, Devon. Online. On cam, bukan online. Loh, kok Adinnya jadi pindah ke belakang? Ya, siap. Selamat pagi adik-adik semuanya. Boleh on cam dulu, salah on mic dulu. Selamat pagi kepada teman-temannya. Nah, gitu dong. Rizky, selamat pagi. Oke, sebelum memulai firman Tuhan aja Ci Brenda ini. Salah. Hebat. Adik-adik tahu itu lagu Sepanjang Masa dari Cici Sekolah Minggu, Cici Youth. Terus sekarang Cici dengar di umum masih dinyanyiin juga loh sama oma-oma. Kenapa? Karena sahabat yang paling setia cuman satu. Siapa? Tuhan Yesus. Pinter Marco. Sahabat yang paling setia Tuhan Yesus. Tapi di sini Cici mau tanya deh. Ada yang punya sahabat nggak di sekolah? Mungkin di tempat les atau di... Ada. Nah, siapa? Ada. nama Aku tempat les, aku tempat les. Siapa Sama sekolah ada 2. Siapa nama sahabatnya kalau boleh tahu? Kalau di les namanya Abi. Nama Abi. aslinya Abraham. Oh, Di les Inggris. Namanya Daniel. Kalisa. wih deh, pada punya sahabat ya. Hebat. Kalisa sama zebranya. Di sekolah Kalisa and zebranya. Wih, sahabatnya banyak. Kita circle bertiga. Kita circle bertiga. Cing punya Kita sahabat tuh. bertiga. Siapa sahabatnya Cicing? Enggak. Adin punya sahabat?
Punya siapa sahabatnya? Coba siapa sahabatnya? Tuh udah Kakak Senja. Oh, sahabatnya Kakak Senja. Nggak jauh ya. Di sini semua anak biasanya pasti memang punya sahabat. Ada yang bersahabat sama mamahnya atau sama kakaknya juga nggak apa-apa. Bisa bersahabat juga. Sahabat tuh nggak harus sama Adin sama Kak Senja tuh. Bisa juga kayak gitu. Oke, kita mau menyanyikan lagu selanjutnya. Jangan dong, Sil. Jangan dong. Hatiku sahabat kalau bukan makhluk itu nggak bisa gitu. Sama boneka ya, boneka Sharky. Bukan sama benda yang nggak makhluk hidup kayak iya gitu. Bulu kemana? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Siap? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hebat. Biar sini sampai kering. Sampai kering dia nyanyi terus, guys. Adik-adik, sehabis satu lagu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Totoyo. Oke? Mulai sekarang nanti sebelum firman kita teriakinnya Totoyo gitu ya. Oke? Nanti bantuin aku teriak ya. Kita panggil Totoyo sama-sama gitu. Nanti kita lihat yang keluar orangnya yang mana sih yang namanya Totoyo. Nah, ambil lip sambil berjalan kering. Kering nanti ya. Nanti ambil minum ya. Kita nyanyi satu lagu lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kok yo itu? Iya, tapi kita ganti namanya jadi Totoyo. Siapkan hatinya ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
lagu untuk firman Tuhannya sampai di situ. Sekarang aku minta tolong bantuannya. Semuanya nyalain mic-nya. Mic-nya dinyalain, semuanya teriak Totoyo dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, semua mic-nya nyalain ya. Oke, semua mic-nya udah dinyalain. Ferin mic-nya belum di-on-in. Jovanka juga mic-nya belum. Kayla juga belum nih, Kayla. Kita teriak ya. 1, 2, 3. Totoyo. 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 Waduh, apa nama kau yang berubah ya? Namanya berubah. Gambarnya belum berubah nih. Gambarnya, nah itu dia si Totoyo. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Totoyo. Oke, selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Baik. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa ya. Yuk, adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, dan buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami boleh mendengar, dan tidak hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan. Berkati kami semuanya, dan juga untuk internet connection. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Halo, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, nah adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu tokoh, ya, ada satu tokoh. Sebelum Koyo masuk ke dalam cerita selengkapnya, kira-kira adik-adik bisa tebak nggak? Ini tokoh siapa ya? Tokoh siapa? Mungkin slide-nya. Nah, tebak. Siapakah aku? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Siapa ini? Dia menghadap ke langit. Dia menghadap, ada banyak bintang gemerlapan. Musuh bukan? Gembala. Gembala. Pertanyaannya tadi apa? Tebak siapakah aku? Kira-kira siapa ini? Tuhan. Ada yang tahu siapa ini? Ayo. Tuhan itu Tuhan. Tuhan. Adin? Tahu? Ada yang tahu siapa ini? Manusia. Tidak manusia lah. Oh, serem kalau nggak manusia. Nah, sengaja nih Koyo memang kasih di belakangnya, ya, gambar belakangnya. Kira-kira siapa itu? Gak ada yang tahu? Oke, Koyo kasih clue-nya ya. Ini pasangan suami istri. Ya, pasangan suami istri. Tuhan memanggil bapak ini. Tetapi dia nggak tahu kemana perginya, kemana tujuannya. Nah, ada yang tahu nggak siapa itu? Yusuf. Yusuf. Oh, Yusuf. Bukan. Tuhan memanggil bapak ini, tapi bapak ini nggak tahu mau kemana. Tuhan suruh pergi, nggak tahu kemana perginya. Nah, kira-kira siapa? Ayo, masa nggak ada yang ingat? Dan Tuhan berjanji kepada bapak ini akan menjadikan dan keturunannya itu banyak sekali seperti bintang-bintang. Abraham, betul. Terima kasih Jeta. 100
Ya, Abraham, Bapak Abraham. Pintar. Oke. Nah, ini Tuhan memanggil Abraham. Nah, kira-kira nih adik-adik semuanya. Kalau ini seumpama adik-adik dipanggil suruh pergi, tapi nggak tahu tujuannya. Mau pergi nggak? Seandainya nih, kita disuruh sama papa, atau nggak disuruh sama nggak mau ya? Pergi, kamu pergi. Tapi nggak tahu kemana. Mau pergi nggak? Mau ikut. Oh, mau ikut. Ikut kemana? Kalau aku mah langsung aku tinggal ambil tabungan aku ke Gojek terus aku ke mall. Selesai. Langsung ke Buat waktu banget ya kalau nggak ngalah aja. Tapi Kita nggak tahu. jalan-jalan terus minta kartu. Mau Iya. main. Udah, habis itu main deh. Terus Oke. pulang. Terus pulang. Gampang kan? Ini nggak tahu kemana perginya, cuma dipanggil doang, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Nah, kalau kita dipanggil sama papa mama, atau mungkin dipanggil sama guru, atau mungkin dipanggil sama Cik Brenda, Kak Dwi atau yang lainnya, pergi. Tapi pasti kita nanya, tunggu. Pergi kemana ya? Sudah pokoknya pergi. Waduh, pergi Kalau kemana? sama guru mah enak. Kalau sama guru mah seneng aku ngajakin teman-teman aku. Terus kita Nggak bisa tahu. jajan. Ya, nah nggak tahu kemana perginya. Enggak deh. Tetapi Abraham ini mau taat, ya. Dia mendengar apa kata Tuhan. Dia pergi. Dia mau mengikuti apa perintah Tuhan. Nah, itu teman-teman. Tuh Abraham aja bisa percaya kepada Tuhan. Kemana dia pergi dia nggak tahu. Yang penting dia percaya kepada Tuhan. Ya, berikutnya. Nah, ini Abraham. Kita akan melihat, kita akan mendengar cerita Bapak Abraham. Sebelumnya namanya adalah Abram. Ya, sebelumnya Bapak Abraham itu namanya Abram. Abram yang suka berdoa dan setia kepada Tuhan. Dan Bapak Abram ini berasal dari mana? Ur Kasdim. Dari mana? Ur Kasdim. Ya. Ur Kasdim. Ya, Bapak Abram ini berasal dari Ur Kasdim. Bisa ya, bisa disebutnya dari Ur aja, ya, Ur Kasdim. Tuhan memanggil Bapak Abram. Ya, Tuhan memanggil Bapak Abraham, tetapi sekali lagi dia tidak tahu kemana perginya. Tuhan memanggil Abram untuk pergi meninggalkan rumahnya. Bayang nggak sih kalau sudah nyaman di situ, sudah banyak keluarga, sudah banyak ternak, sudah banyak perkebunan, sudah banyak semuanya. Kita sudah nyaman dan kita sudah settle di situ. Tiba-tiba suara Tuhan manggil, Bapak Abram harus pergi. Kau harus pergi meninggalkan semuanya. Kira-kira, yang bener aja Tuhan. Kayaknya berat ya. Kayaknya nggak bisa gitu. Betul nggak sih adik-adik? Kira-kira kalau adik-adik disuruh pergi meninggalkan sekolah, mungkin pindah rumah, pindah gereja, ya, karena berbagai macam hal, keadaan dan kondisi. Di mana kita sudah kenal teman-teman, di mana kita sudah mengenal Bapak Ibu guru, kita sudah mengenal sekolah kita, gereja kita, dan kita sudah banyak teman-teman. Tapi harus pindah, ya, harus mulai dari nol lagi. Nah, pasti rasanya, aduh, kok pindah ya, gitu ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh Bapak Abram. Tetapi berbeda sekali. Ketika Tuhan memanggil Bapak Abram meninggalkan rumah dan seisinya, Bapak Abram mau setia dan taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan akan memberkati Bapak Abram dan menjadikan Bapak Abram ini suatu bangsa yang besar. Nah, inilah janji Tuhan. Tuhan tidak hanya memanggil Bapak Abram pergi meninggalkan rumahnya, tetapi Tuhan juga memberikan janji yang besar kepada Abram. Janji apa itu?
Janji bahwa Bapak Abraham akan dijadikan sebuah bangsa yang sangat besar. Kalau kita lihat bintang di langit, bisa ngitung nggak sih bintang di langit itu banyaknya kayak apa? Enggak lebih dari berapa triliun tuh. Oh iya, banyak sekali. Kalau dihitung, wah tangannya capek itu. Ya. Nah, itulah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham akan menjadikan suatu bangsa yang besar sekali. Nah, dan Bapak Abraham ini mengimani dan percaya kepada Tuhan. Nah, setia dan Abraham ini mengikuti apa perintah dari Tuhan. Lalu Bapak Abraham, nah ini Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana tujuannya. Tetapi Bapak Abraham pergi dan setia. Dia mengikuti apa perintah Tuhan. Bapak Abraham ya tidak hanya sendiri. Ya, pada waktu itu ya kita tahu istri Bapak Abraham itu adalah Sarai. Ya, Sarai. Abraham yang berumur 75 tahun dan mengajak Sarai istrinya untuk ikut serta. Waduh, kalau kita membayangkan umur 75 berarti siapa? Sudah opa ya, sudah opa, sudah oma gitu ya. Bayangkan umur 75, tetapi Bapak Abraham dan Ibu Sarai ini pergi meninggalkan rumahnya dan dia taat apa perintah Tuhan. Walaupun mereka tidak tahu tujuan kemana mereka pergi, Abraham dan Sarah percaya kepada tuntunan Tuhan. Ya, lalu pergilah mereka. Mereka mengemas barang-barang mereka dan mereka pergi menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang hitam. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Yang penting mereka pergi. Mereka setia dan mereka taat. Tidak hanya Abraham dan Sarah, tetapi Bapak Abraham dan Sarah membawa keponakannya Lot dan bersama dengan para pegawai-pegawainya. Mereka pergi. Mereka mengarungi berbagai macam perjalanan, tetapi mereka pergi untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan perjalanan mereka akhirnya sampai ke tanah Kanaan. Mereka berhenti di situ dan Tuhan berjanji dan Tuhan berfirman kembali kepada Bapak Abraham, ya, akan memberikan tanah Kanaan tersebut kepada keturunan Abraham. Wah, jadi inilah janji Tuhan. Janji Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham dan keturunannya itu akan seperti bintang banyaknya, seperti bintang di langit. Disitulah Abraham, Sarah, dan Lot dan para pegawainya menetap dan tinggal. Setelah Bapak Abraham tahu di mana Tuhan tempatkan, Abraham tidak lupa mendirikan apa? Mezbah untuk Tuhan di sebelah timur Betel. Mereka menyembah Tuhan, mereka mengucap syukur untuk perjalanan yang mereka sudah pimpin ya sampai di tanah Kanaan meskipun mereka tidak tahu. Tetapi Tuhan berjanji menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Lalu Bapak Abraham dan Sarai dan semua pegawai-pegawainya mendirikan mezbah untuk mengucap syukur. Nah, adik-adik semuanya, di dalam kehidupan kita, ya, sekolah, mungkin keluarga, mungkin COVID saat ini, kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya pemeliharaan Tuhan. Kita percaya kepada tuntunan Tuhan. Dan jangan lupa, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kita terus beribadah. Dan jangan lupa, kita terus mencari Tuhan. Ya, berdoa, membaca Alkitab, dan juga mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu seperti ini, di sekolah Minggu. Meskipun kita masih online. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk tuntunan, untuk semuanya. Meskipun kita terkadang tidak tahu kemana kita pergi, kemana tujuannya, sampai kapan kita COVID, kagak ada yang tahu. Tapi Tuhan berjanji akan memelihara, akan menyertai kita semuanya. Betul kan? Iya. Asal apa? Kita taat, kita setia, dan kita punya iman. Sama seperti
Abram dan Sarah, mereka tidak tahu kemana mereka pergi tujuannya. Tetapi mereka mempercayakan kepada siapa? Tuhan. Itu adik-adik. Jadi, maukah kita percaya kepada Tuhan? Mau? Ya, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Bapak Abraham ini? Nah, pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu menempati janjinya. Ya, janji Tuhan kepada Abraham apa tadi? Bahwa Bapak Abraham akan dijadikan sebuah bangsa yang besar, yang banyak seperti bintang di langit, dan memberikan tanah Kanaan ini kepada Bapak Abraham. Ya, dan yang kedua, Tuhan yang selalu beserta kita dan menemani. Ya, Tuhan yang selalu beserta kita. Meskipun terkadang kita jauh kepada Tuhan, meskipun terkadang kita mengecewakan Tuhan, ya, tetapi Tuhan itu selalu serta. Tuhan itu selalu menemani. Ya, dimanapun kita, Tuhan itu selalu hadir. Dan yang terakhir, mari adik-adik kita punya iman seperti Bapak Abraham yang setia kepada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, tetapi kita punya iman yang besar seperti Bapak Abraham. Oke, jadi adik-adik semuanya, mari kita belajar dari tokoh ini, Bapak Abraham yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan apa? Dan melakukan kehendak. Wis, mantap. Ayat Alkitabnya Gitu. apa? Oke? Ayatnya apa? Nah, ada di Kejadian 12 ayat 2. Nah, Kejadian 12 ayat 2. Mari kita buka ya. Kejadian 12 ayat 2. Ya. Nah, ini Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Nah, ini ya dari Kejadian 12 ayat 2. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Nggak apa-apa di mute, tapi kita akan membaca bersama-sama di rumah ataupun di gereja. Ya, ada di slide-nya. Jadi adik-adik semuanya bisa membaca. Ya, oke. 3, 2, 1. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang dan memberkati engkau. 11 ayat 2. Ya, sekali lagi ya. Oke, sama-sama ya. 3, 2, 1. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kejadian 12 ayat 2. Oke. Nah, bisa adik-adik? Yuk, kita tutup mata. Kalau masih belum menghafal sedikit-sedikit, nggak apa-apa, kita buka matanya, intip-intip ya. Oke. Ya, yuk. Kita baca sekali lagi ya. 3, 2, 1. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kejadian 12 ayat 2. Oke? Oke. Adik-adik mungkin ada yang mau menghafal? Mengintip juga nggak apa-apa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Oke, boleh. Cecil. Toyo, Cecil mau. Sisil. Iya, oke Sisil. Boleh. Yuk. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati kau. Kejadian 12 Kejadian. ayat 2. Mantap. Oke, pinter. Iya, pinter Sisil. Wuhuu. 100. Ada yang lain teman-teman, adik-adik semuanya?
Adin, sini Adin. Boleh. Sini Adin. Oke. Good job. Pintar. Oke. Oh, Jepta. Iya, Jepta. Oke, Jepta. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kejadian 12 ayat 2. Iya, pintar. Thank you, Pak Aci, Jepta. Yang lain? Jovanka? Kakak? Ya, yuk. Aku Jovanka, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kejadian 12 ayat 2. Iya, pintar. Terima kasih. Maku. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kejadian 12 ayat 2. Iya, pintar. Yang lain? Yuk, terakhir mungkin. Siapa? Oh, ini siapa lagi? Kayla mungkin atau Erin? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, baiklah adik-adik semuanya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tidak kita hanya dengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan itu, kita boleh menjadi seperti Bapak Abraham, yang mengasihi, yang taat, setia kepada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu, tapi kita patuh dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Cici Brenda ataupun Kak Senja ya. Halo adik-adik. Selamat pagi. Siapa yang ngantuk hari ini? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk. Kalau Kakak Senja ini rada-rada ngantuk. Siapa tuh? Udah segar. Resil ya? Iya. Udah seger, hebat. Nah adik-adik, karena semua udah segar nih, tadi nggak ada yang bilang masih ngantuk, Kakak Senja mau ajak adik-adik semua berdiri. Oke, ayo kita berdiri ya semuanya ya. Ini Kakak Senja lihat dari layar, kita mau sama-sama berdiri. Ayo boleh berdiri, kursinya yang ada kursi boleh dimundur dikit gitu ya. Marco ayo berdiri, Marco, adik-adik berdiri sebelah kakak. Nah, hari ini kita mau bermain sebuah permainan yang Kakak Senja yakin semuanya udah tahu gitu ya, dan pasti semua menang. Nah, apa sih permainannya? Permainannya berjudul Tuhan Yesus berkata. Oke, siapa yang belum tahu? Udah ya, udah tahu semua ya? Nah, nanti ada perintah yang akan Belum tahu. Oh, Cici belum tahu ya? Nah, Kakak Senja kasih tahu. Kamu juga belum tahu. Oke, Kakak Senja kasih tahu nih. Jadi, nanti ada perintah. Lupa. Ada perintah yang harus dilakukan. Tapi seperti Abraham yang mengikuti perintah Tuhan Yesus, jadi perintah yang dilakukan hanya yang ada kata-kata Tuhan Yesus berkata. Oke, kita tes. Angkat tangan. Oke, salah. Ya, jadi tadi ada kata-kata Tuhan Yesus berkata enggak? Belum ya, belum ada gitu. Jadi lakukan yang bahwa Tuhan Yesus berkata. Melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan aja gitu ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya.
Seperti Simon. Gimana, Jefta? Mungkin Tuhan Yesus berkata, angkat tangan. Berarti angkat Oh, tangan. taunya Simon berkata ya? Simon. Iya, benar. Nah, terus nanti kalau ada perintah, adik-adik harus pergi ke suatu tempat. Adik-adik hati-hati ya, jangan sampai nubruk ya. Maksudnya, Jadi, oke, kita mulai dari sekarang ya. Udah siap semuanya? Ayo berdiri. Ini kakak Senja kepotong nggak ya? Ayo, semua berdiri, bersiap-siap. Oh, adik kita tarik sepatu dulu, ayo. Oke, kita mulai dari sekarang. Tuhan Yesus berkata, hadap kanan. Ayo, siapa yang belum hadap kanan? Oh, tadi dibilang Tuhan Yesus berkata, jadi harus dilakukan. Kedengarannya ini Kak Senja, angkat tangan. Kedua. Oh, angkat tangan kedengarannya. Iya, soalnya mungkin ini kali karena terlalu jauh jadi nggak masuk audionya atau kedengeran. Banget kedengeran. Oh iya benar. Oke, ya udah. Adin yang berdiri ya. Kakak tetap duduk aja ya. Oke, perintah yang kedua. Tuhan Yesus berkata, pegang lutut. Pegang lutut. Tuhan Yesus berkata, pegang lutut. Mana lututnya? Itu lututnya Merin ya. Oke. Sekarang pegang rambut. Tereng. Ada yang pegang rambut. Nggak ada kata-kata Tuhan Yesus berkata ya. Oke, selanjutnya. Tuhan Yesus berkata, ambil pensil. Mana coba ambil pensil? Di mana ambil pensilnya? Di tas laptop. Tuhan Yesus berkata, ambil pensil. Siapa yang udah dapat pensil? Bolpen boleh nggak sih? Ferry. Oh, bolpen boleh deh, nggak apa-apa. Udah kelas 3 ya? Udah pakai pensil. Ada Oke. Ada pensil. Pensil. Bolpen. Pensil alis. Nggak ada apa-apa. Oh itu ya, ada pen. Oke, ini Koko Marco kok nggak balik-balik nih. Oke, selanjutnya. Goyang kepala ke kanan. Oh, good. Nggak ada yang bergerak. Nggak ada yang bergerak ya, berarti semua udah tahu. Perintah selanjutnya. Tuhan Yesus berkata, goyang pinggul. Tuhan Yesus berkata, goyang pinggul. Ayo, goyang pinggul, Din. Tuhan Yesus berkata, goyang pinggul. Sisil hebat. Oke. Yang terakhir. Tuhan Yesus berkata, sebentar. Maminya udah di rumah belum nih, adik-adik nih? Mami udah di rumah. Mamanya udah di rumah belum, Mama? Udah? Oh, Mami udah di rumah? Oke. Adin nggak ada Udah di rumah. Oke. Tuhan Yesus berkata, panggil Mami langsung. Oke, ayo cari Maminya mana? Panggil Mami lalu Maminya ada dibagi 2 ya. Tuhan Yesus berkata, panggil Mama dan peluk. Mana mamanya Sisil? Ayo. Gara-gara laptopnya kamu iniin, kamu stick back. Tuhan Yesus berkata, panggil Mama dan peluk. itu CVV cuma 1, nggak bisa dibagi 2 itu. CVV-nya cuma 1. Ceritanya biar cicinya lari-lari tuh. Tuh Mana mamanya Cicil? Panggil Mama atau Oma boleh. Panggil Mama dan peluk. Iya, Sisil kelihatan di kaca nggak apa-apa. Oke. Tepuk tangan dong buat kita semua. Hebat. Nah, adik-adik, dari permainan sederhana tadi, apa yang mau kita ingat-ingat? Pertama,
seperti Abraham yang selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, kiranya adik-adik nih, kita semua juga mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, gitu ya. Sekalipun kita merasa ini tuh kita nggak suka atau kita nggak bisa gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, lakukan itu, kita harus yakin, taat, dan mau percaya bahwa Tuhan Yesus memampukan kita. Oke, sekian firman Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini, serta permainan kita. Kita ketemu di minggu depan dengan ibadah offline. Bener ya, Ci? Ibadah hybrid sih ya, ibadah hybrid. Iya, Jadi, yang sudah ada yang ke gereja, ada yang dari rumah. yang sudah vaksin, ya, yang sudah vaksin diarahkan boleh ke gereja ya. Tapi nanti kita Aku udah vaksin pertama dan kedua. mantap. Ibadahnya tetap jam Ini 10. boleh. Iya, tetap jam 10. Nanti yang yang di rumah juga tetap jam 10 ya. Jadi nanti kalau mau datang kita jam 10 ibadah sama-sama. Kita tapi tidak kayak dulu. Kalau dulu kan kita ibadahnya ada dibagi ya, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Nah, sekarang semuanya tetap gabung jadi satu ya. Oke, adik-adik, Cici minta yang mau datang izin dulu sama maminya ya. Kalau maminya nggak kasih izin nggak apa-apa, jangan marah-marah, jangan maminya digaruk-garuk pantatnya ya. Iya, kayak kelincinan. Kayak kelinci. Kayak si baru ingat. Iya. Baru ingat nggak bisa. Minggu depan nggak bisa. Kita ada di luar kota. Minggu depan nggak bisa. Ada di luar kota. Ya nggak apa-apa. Nanti bulan depan. Nanti bulan depan akhir bulan ada lagi. Jadi setiap akhir bulan kita ibadahnya ketemu langsung. Oke? Oke, ibadah sudah selesai. Tutup dulu. Ya ampun, Cici lupa. Doa tutup ya. Kakak Senja ya yang pimpin ya? Yang mau doa siapa nih? Ada yang mau? Ya boleh. Ada yang mau pimpin nggak dari adik-adik? Tadi nih ya? Oh belum mau. Ayo, ada yang mau? Belum ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kakak Senja yang akan pimpin doa tutup. Yuk mari sikap berdoanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan ingatkan kami melalui peristiwa yang dihadapi oleh Abraham. Biarlah kami belajar menjadi anak-anak yang mau dengar akan perintah Tuhan. Bukan hanya dengar, tapi kami juga mau taat serta berani dan beriman menjalani dan menghadapinya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.